Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Janabal afadhil ulama anal a'izza, ayyuhal asatid wal ustadzat, para muslim muslimah yang saya hormati, segenap mahasantri angkatan 31 yang saya hormati. Alhamdulillah, malam ini kita patut bersyukur karena kita ditakdirkan oleh Allah masih dalam keadaan sehat walafiat, mengikuti kegiatan-kegiatan yang baik sejak dari sholat jamaah maghrib, membaca surat yasin, membaca tahlil hingga kita membaca maulidut tiba. Semoga saja takdir-takdir ini merupakan takdir yang paling baik yang disertai dengan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap teraturkan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Teman-teman sekalian, Mas Santri angkatan 31. Jadi hari ini sebagaimana hari-hari malam Jumat yang pernah kita lalui sebelumnya dan akan kita lakukan, kita akan terus bersolawat. Bahwa kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang terus belajar, terus memuji baginda Rasul, terus berbuat baik, itu adalah takdir yang baik dan itu harus diistiqomahkan. Bahwa jenengan semua ditakdirkan kuliah di Unisla, di kampus yang kemudian belajar tentang ilmu dunia, kemudian diwajibkan untuk mondok, untuk sekalian belajar tentang akhirat, belajar tentang ilmu agama, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Karena Imam Ghazali itu dalam Ihya Ulumuddin itu menyebutkan bahwa mithlu jumlatin nasi itu mithlul syajari wan nabat. Umpamanya manusia itu, sebagian manusia itu seumpama pohon dan tumbuh-tumbuhan. Yang pertama itu malahu dhillun walaisa lahu samaru. Sebagian itu punya tempat yang digunakan untuk berteduh tapi tidak punya buah. Itu mithlu ma yuntafa'u bihi fi dunya dunal akhir. Itu adalah orang yang dia berguna dunia saja, dia punya kebaikan dunia saja, tapi dia tidak punya kebaikan yang dibawa di akhirat. Jadi ada pohon itu yang hanya punya tempat berteduh saja, tapi dia tidak bisa berbuah. Kenapa kok dunia itu hanya dianggap sebagai tempat berteduh bukan buah? Fa innan naf'ad dunya itu kadzilli, seperti tempat berteduh. Dunia itu hanya seperti tempat berteduh. Tempat berteduh itu kalau malam nggak ada gunanya. Kenapa? Karena kalau malam nggak ada matahari, nggak ada panas. Tempat berteduh itu juga sari uzawal, cepat bergeser. Kenapa? Karena kalau matahari bergeser maka tempat yang teduh juga bergeser. Itulah dunia. Kenikmatan dunia itu modelnya kayak begitu. Jadi ada orang itu yang punya kemanfaatan hanya di dunia, tapi tidak punya kemanfaatan ketika di akhirat. Tapi wa minha ma lahu samarun wa laisa lahu dhillun. Ada orang itu yang kemanfaatannya hanya kemanfaatan akhirat, tapi tidak bisa memanfaati orang lain ketika di dunia. Contohnya piye? Contohnya ana wong gak spiro duwe, gak iso nyili duwe koncone, gak iso manfaati liyane, tapi dia punya kemampuan akhirat. Misalnya dia punya ilmu agama. Orang begini kan ndak mungkin sedekah, ndak mungkin nolong orang lain, tidak punya kemanfaatan dunia, tapi orang lain bisa ngambil kemanfaatan dia ketika di akhirat nanti dengan cara dia belajar agama. Lah kayak misalnya kayak semangka itu.
itu punya buah tapi tidak bisa digunakan untuk berteduh. Itu sama dengan orang yang manfaatnya hanya di akhirat tapi tidak punya manfaat ketika di dunia. Tapi wa minha malahu dhillun wa thamarun jami'an. Ada orang itu di dunia berguna untuk orang lain, di akhirat juga berguna. Dia tahu ilmu dunia karena kuliah, karena ngampus, dia punya harta, dia bisa bilang tentang ilmu A, B, C yang berguna di dunia untuk orang lain, tapi dia juga punya kemampuan untuk menolong orang lain belajar tentang ilmu yang berguna untuk akhirat. Nah, itu kayak pohon mangga. Misalnya pohon mangga itu ya ada buahnya, bisa dinikmati buahnya, juga bisa digunakan untuk berteduh. Tapi ada orang yang paling jelek. Yang paling jelek itu adalah wa minha ma laisa lahu dhillun wa laisa lahu thamarun. Orang yang sudah di dunia tidak berguna, di akhiratnya juga tidak berguna. Kata Imam Ghazali itu kaumil ghailan, koyok uwit kelampis. Ada pohon itu sing jenenge kelampisan itu kan wis akerine, godonge ora sepiro akeh, terus ora ono buahe. Jadi digawe berteduh juga enggak bisa, enggak ada buahnya, malah tumazikus siap, malah iso bedahi klambi. Lah orang seperti itu harus dihindari, dan kita wal iyadu billah semoga saja kita tidak masuk golongan itu. Karena golongan itu paling rusak, di dunia sudah tidak berguna, di akhirat apalagi tidak berguna. Nah, makanya jenengan semua ditakdir belajar agama di Ponpesma itu harus bangga. Biasanya Gus Ikdam itu kan dekengan pusat. Ini ada berita dari pusat juga, bahwa di Musnad Ahmad itu Kanjeng Nabi itu pernah mengabarkan begini, innallaha la ya'jabu an min syabbin laisa lahu sabwah. Jadi berita toko pusat itu kabarnya ini, sesungguhnya Allah itu kagum, Gusti Allah itu sampai kagum, sampai takjub, min syabbin laisa lahu sabwah, kepada para pemuda yang tidak punya sobwah. Sobwah itu apa? Sobwah itu adalah dia tidak punya kecenderungan untuk merusak syariat Allah. Jadi dia istiqamah. As-sobwah itu al-istiqamah fi dinillahi min wakti syababi. Iki berita sing ngabaro Kanjeng Nabi, Gusti Allah iku sampai kagum karo wong enom sing tidak punya waktu untuk berbuat jelek. Saya tadi baru takziah di tengah jalan, akeh wong misalnya akeh arek enom-enom pacaran, mangan-mangan karo pacare, ana sing wis yamono wis maghrib gek katok-katokan, ana sing wis gak karu-karuan. Lah ketika saya datang ke masjid ini, jenengan semua dalam posisi jamaah sholat maghrib, baca yasin, baca tahlil. Itu mungkin Gusti Allah juga kagum. Innallaha la ya'jabu min syabbin laisa lahu sabwah. Kan kawaran, itu berita toko pusat. Jelas itu A1. Orang mungkin goroy, karena itu ada di Musnad Ahmad. Jadi kalau sudah begitu, maka jenengan itu summastakim, karime istiqomah. Jadi tinggal istiqomahnya. Kalau sudah dikersakne Gusti Allah menjadi orang baik yang bahkan Allah kagum kenjenengan semua, semoga kita selalu bisa istiqomah membuat Allah kagum kepada kita dengan perbuatan-perbuatan baik. Ngono. Di mondoke ya sing ditemeni ngono. Gusti Allah sampai kagum. Sampai takjub. Itu ya. Mungkin diantara contohnya ya koyok Ustadz Yunus. Itu min syabbin laisa lahu sabwah. Jek nom, kan? Ganteng, apal Quran, iso maca kitab. Tapi tenang Pak Yunus, ini ana wong sing arek wedok-wedok daftar kudu lewat aku.
kudu lewat aku. Jadi nanti dicek bacaan Qurannya benar atau tidak, bisa baca kitab atau enggak. Kan harus kufu, nikah itu harus kufu. Wah, mosok sing lanang hafal Quran, sing wedok jilid loro, itu kan isini-sini. Jadi sing jilid loro nek rodok-rodok kok mandang Pak Yunus ini masa depan saya, ngono. Berarti aku kudu ditingkatno sampai minimal lah hafal juz amma. Ngono, ya. Jadi mungkin Laisalah Sohba itu kayak beliau, kecuwilik ngapal Al-Quran sampai apal iso maca kitab, itu kan keren. Jek enom apal Quran iso maca kitab. Jadi yang digunakan ya kayak gitu. Wah, apene lulus S2 wis keren apa kae. Jadi pilihan itu. Tapi ya gelek bojo ya milih ya. Ya ora sembarangan. Jadi itulah kehidupan, bahwa Allah itu kadang-kadang kagum pada makhluknya yang diciptakan dan ditakdirkan baik, kemudian istiqomah pada kebaikan. Maka semoga kita terus istiqomah pada kebaikan, ditakdirkan Allah terus menjadi baik, berbuat baik, ya. Semoga itu yang ditakdirkan Allah untuk kita dan kita harus syukuri. Itu dari saya. Kalau ada khilaf salah kata saya mohon maaf. Hadana Allah wa iyyakum ajmain wallahu yuwaffiquna lima yuhibbu wa yardah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.